Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video tutorial yang kedua. Sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya, aku akan membuat sebuah tutorial konfigurasi hotspot pada Mikrotik. Baik anak-anak semuanya, untuk diketahui bahwa router Mikrotik itu merupakan router yang memiliki fitur lengkap. Ya, salah satu fitur yang cukup populer yaitu adalah hotspotnya. Yang berbeda dengan sering kita temukan sinyal internet WiFi yang dipassword dengan menggunakan VPA, atau sering kita lihat di luar sana bahwa dengan memasukkan password dengan benar maka user itu bisa menggunakannya. Berbeda dengan hotspot pada Mikrotik itu, ya. Biasanya hotspot pada Mikrotik tidak dipassword dan semua user bisa koneksi, kemudian akan diarahkan ke halaman login di web browsernya. Tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda. Ya, metode semacam inilah yang sering kita temukan di WiFi cafe, sekolah, kampus maupun area publik lainnya. Kemudian, seorang admin pada Mikrotik juga dapat melakukan manajemen terhadap user-user tersebut. Misalnya, mengatur durasi total penggunaan hotspot per usernya, kemudian membatasi berapa besar data yang dapat di-download tiap user, kemudian mengatur konten-konten tertentu yang boleh diakses oleh user-usernya. Baik, anak semuanya, kita lanjut pada konfigurasi hotspot pada Mikrotik. Ya, setelah semua terpasang dan terhubung, kita lanjutkan. Ya, sama seperti konfigurasi yang pertama, kita bisa buka Winbox-nya. Kemudian, ya, di sini akan muncul MAC address dengan IP address-nya di ETH2 yang kemarin sudah dikonfigurasi pertemuan yang pertama atau tutorial video yang pertama. Kita bisa klik connect. Ya, akan ditampilkan tampilan Winbox-nya. Baik, kita buka IP address-nya, ya, masih ETH1 dan ETH2. Kita bisa masukkan untuk VLAN-nya karena interface-nya nanti untuk hotspot adalah VLAN 1. Oke, kita pilihkan IP-nya 192.168. Sekarang di sini adalah 10.1. Oke, kemudian /24. Kemudian apply. Oke, masih merah. Buka tab wireless-nya. Baik, kemudian ini masih belum diaktifkan, masih disable, kita enable kan. Oke, double klik pada VLAN 1 ini, kita klik 2 kali, tak. Oke, ya, pilih biasanya di tab general, ini pilih tab wireless-nya, mode, pilih upper bridge, kemudian bandnya bisa pilih yang 2 GHz BGN ini, kemudian frekuensinya pilih saja auto, kemudian SSID-nya. SSID ini adalah nama yang akan kita sebar nanti yang ditangkap oleh WiFi. Oke, kita bisa nama di sini misalnya siswa hotspot siswa. Oke. Kemudian apply. Oke. Nah, setelah dilakukan konfigurasi itu, ini sudah tidak merah lagi. Kemudian kita masuk pada menu IP, kemudian pilih hotspot. Ya, baik. Ingat pada tab server, ya, kita klik biasanya akan ditampilkan pada tab-tab tertentu. Ya, kita pilih servers, kemudian pilih hotspot setup. Kemudian ingat hotspot setupnya untuk interface yang mana? Tentunya adalah VLAN 1. Kemudian next. Ingat jangan lupa masquerade networknya dicentak. Next. Oke. Next saja, jadi sampai 254 nanti yang akan ditangkap. Oke, next. Nah, DNS name ini apabila kita next atau kosongkan di DNS name ini, ya, maka semua user akan diarahkan ke loginnya adalah berdasarkan IP yang disebar tadi di 192.168.10.1. Jadi ini adalah alamat untuk link, alamat atau link untuk login usernya. Tapi ketika ini kita isi misalkan menjadi siswa.com, maka di sini nanti akan muncul, kita masukkan di address di sini adalah siswa.com. Nah, kita lanjut, kita isi saja siswa.com. Oke, next. Ya, admin isi saja passwordnya 1, 2, 3, 4 dan 5. Next. Oke, sudah sukses. Oke, itu saja. Kita ngetes sekarang. Kita bisa aktifkan wirelessnya. Oke, akan muncul hotspot siswa. Kita bisa klik connect. Ya. Setelah connect, ya,
apabila kita mau langsung jelajah atau menggunakannya, tentunya ini walaupun sudah tertanda sudah aksesnya, tapi biasanya kita diminta untuk login dulu. Ya, di addressnya kita buka Mozilla Firefox-nya ini, ya, atau Google Chrome-nya, kemudian kita ketik siswa.com, ya, maka akan tampil halaman login seperti ini anak-anak semuanya, ya. Maka tentunya kita masukkan adalah user yang kita sudah buat tadi yang pertama, admin. Oke. Ya, admin. Kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita oke. Oke, mau simpan mau tidak juga terserah. Oke, berarti ini baru bisa kita gunakan. Oke. Misalnya panggil Google. Nah, sudah bisa. Misalnya saya ketik kalimatnya apa yang mau dicari. Oke, sudah bisa ngakses. Ya. Kalau sudah tidak digunakan, kita bisa log off, ya. Atau seorang user adminnya bisa kita cek di sini hotspotnya, ya. Saya tutup, ya. Ngecek user yang aktif, bisa kita klik hotspot, kemudian showcase. Nah, ini admin yang sedang aktif, ya. Kita bisa nonaktifkan juga di sini, ya, user-usernya. Misalnya kalau sudah tidak digunakan, kita log off. Oke. Kemudian kita bisa tutup. Nah. Oke, sudah log out. Kemudian kalau kita mau akses, tentunya harus login lagi. Misalnya di sini kita tes. Ya. Tidak ada akses karena kita belum login lagi, ya, karena sudah log out. Oke. Cukup jelas? Ya, kita bisa hapus juga di sini adminnya. Oke. Maka kalau kita mau buka lagi internet, menggunakan internet, walaupun di sini sudah ada tanda seru, ya, tentunya kita harus login lagi. Ya, masukkan lagi. Nah, contoh kita buat user yang baru, kita klik tab usernya. Ingat anak-anak semua, tab user, kemudian add. Ya, ini tadi user yang sudah kita buat, kemudian kita pilih add, kemudian kasih nama user 1 atau misalnya Shinchan, kemudian passwordnya Shinchan. Oke, Shinchan, kemudian apply. Oke, ya, kita tes ini Shinchan, passwordnya juga Shinchan. Oke. Oke, sudah. Welcome Shinchan katanya. Kita buka. Sekarang ada. Oke, sudah ada tampilannya. Oke, anak-anak semuanya sudah cukup jelas. Kalau mau tambah user, berapa user yang kita inginkan, bisa kita tambah lagi, terus ketik lagi. Misalnya di sini Doraemon. Doraemon passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Apply. Oke. Nah, jadi nanti berikan lagi usernya kepada orang itu adalah Doraemon, passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing punya user dan password sendiri-sendiri. Baik, untuk sementara sampai segitu dulu untuk hotspotnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tips dan trik hotspot kedepannya yang lebih menarik tentunya. Sampai jumpa lagi di video tutorial yang berikutnya, anak-anak semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.